Donald Trump mengatakan data inflasi yang baru keluar sangat bagus dan menyarankan The Fed untuk memangkas suku bunga 1% penuh. Dia juga menambahkan kesepakatan dagang dengan Cina sudah beres. Apakah The Fed akan menurunkan suku bunga di FOMC minggu depan dan apakah harga saat ini merupakan kesempatan bagus untuk masuk ke market? Di video kali ini kita akan ngebahas hal itu secara singkat, padat, dan jelas. Jelas banget tuh ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, pastikan klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu, Donald Trump semalam menyatakan data inflasi yang baru dirilis itu hasilnya sangat bagus. Dia menyarankan The Fed untuk memangkas suku bunga 1% penuh. Dengan The Fed menurunkan suku bunga, itu bisa membuat surat utang yang akan jatuh tempo dibayar lebih murah. Sebetulnya agak unik juga ya teman-teman, Donald Trump menyebut headline inflation itu angkanya bagus. Kalau kita ngelihat dari data yang dirilis semalam, sebetulnya headline inflation itu udah kenaikan loh, dari 2,3% ke 2,4%. Angka 2,4% ini memang di bawah ekspektasi pasar, yaitu 2,5%. Tapi 2,4% ini juga bukan angka yang bagus. Karena kalau kita ngelihat secara keseluruhan, sebetulnya progresnya The Fed untuk melawan inflasi itu hampir tuntas. Dari awal tahun progresnya selalu turun nih, dari 3%, 2,8, 2,4, dan 2,3 di April kemarin. Sayangnya di bulan Mei itu ada kenaikan lagi. Penyumbang inflasi terbesar itu yang pertama dari utility gas inflation, lalu car insurance inflation, dan juga meat and eggs inflation. Kalau kita ngeliat berdasarkan data ini aja ya teman-teman, efek Trump tarif itu masih belum berasa. Dan kalau perang dagangnya Trump itu masih berlangsung, itu bisa memperparah kenaikan inflasi lagi. Berdasarkan Donald Trump, trade deal dengan Cina itu udah beres. Semoga aja ini bisa menjadi angin segar ya buat market. Lalu kalau masalah trade deal ini udah selesai, apakah The Fed akan memangkas suku bunga? Teman-teman sekalian, yang jadi masalah di sini adalah The Fed tidak menggunakan data CPI untuk mengukur laju inflasi. Kalau kalian buka situsnya The Federal Reserve, acuannya The Fed untuk mengukur laju inflasi yaitu PCE atau Personal Consumption Expenditures. Kalau kita ngeliat ke data PCE, data yang di bulan April itu angkanya udah bagus banget. Ini udah 2,1% atau mendekati target The Fed 2%. Data core PCE-nya itu juga sama nih. Progres penurunannya itu sangat bagus dan ini sekarang udah di angka 2,5%. Kalau menurut data SEP, 2,5% itu udah mencapai target akhir tahunnya The Fed di tahun 2025 ini. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah The Fed akan memangkas suku bunga di meeting minggu besok? Jawabannya adalah 100% tidak. Hal ini udah disampaikan oleh Jerome Powell sendiri ya teman-teman, di FOMC bulan Maret dan di bulan Mei lalu. Di FOMC bulan Maret, Jerome Powell menyebut tarif bisa menunda penurunan inflasi. Dan di press conference bulan Mei kemarin, Jerome Powell mengesampingkan penurunan suku bunga untuk mengurangi dampak tarif. Dari hal ini kita bisa ngelihat seharusnya yang paling menghambat The Fed untuk menurunkan suku bunga adalah kebijakan tarifnya Trump. Malah bisa-bisanya dia bilang begini. Berdasarkan data yang tersedia, paling cepat The Fed memangkas suku bunga itu di bulan September. Sepertinya di akhir tahun kita bisa ngelihat ada rally besar nih. Lalu berdasarkan keadaan market sekarang, apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk masuk atau beli? Sebelum kita masuk ke teknikal, bagi yang rasa terbantu, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Gak ada ruginya bagi kalian. Kalau kalian mau rugi, silahkan dislike aja. Supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan channel Cuan Kripto lagi ke kalian. Bukan saya yang rugi. Kalau udah subscribe, kita lanjut ya ke technical analysis. Di update sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang potensi short termnya Bitcoin ya. Dijelaskan saat Bitcoin drop ke 102.000, saya udah ekspektasikan minimal ada pump itu ke kisaran 104 sampai 105.000. Yang kita lihat follow up lanjutannya itu bagus banget. Pumpnya dilanjutin sampai ke 110 ribuan. Kalau kita ngeliat secara structure marketnya aja, ini tuh udah breakout ya dari resist. Lalu di sini juga kita ngeliat ada pembentukan higher high baru nih. Sebelumnya itu kan downtrend ya, membentuk lower high dan juga ada lower low. Sekarang udah terbentuk ada higher high, yang belum terbentuk yaitu sekarang adalah higher low-nya nih. Masih belum clear potensi pembentukannya itu di mana. Kalau hanya dilihat berdasarkan chart aja, pumpnya Bitcoin 3 hari lalu ini meninggalkan ada fair value gap nih di kisaran 106.700 sampai 107 ribuan. Sekarang ini lagi proses perlahan menuju ke area tersebut nih ya. Lalu apakah dari area tersebut akan
akan melanjutkan pumpnya lagi. Itu kan ya yang jadi pertanyaan. Apalagi buat teman-teman di sini yang suka banget trading di futures market, pasti akan nyari setup posisi long tuh di kisaran area tersebut. Ini bisa aja terjadi, hanya saja ada satu hal yang agak mengganjal, yaitu kalau kita ngelihat pergerakannya Bitcoin belakangan, ini kelihatan clear banget 5 wave impulsif. Berdasarkan sudut pandang Elliott Wave, setelah 5 wave impulsif, itu ada 3 wave korektif. Dan setelah 3 wave korektif, biasanya itu akan lanjut lagi ke 5 wave impulsif. Asumsi saya, probability terbesar saat ini Bitcoin itu lagi masuk di fase korektif zigzag. Ciri-ciri korektif wave zigzag itu adalah pertama dimulai dari 5 wave ini ya, yang di sini nih. Lalu ada 3 wave korektif dan lanjut lagi 5 wave impulsif terakhir. Setelah ini selesai, baru deh kita akan ngelihat pump Bitcoin yang gila-gilaan. Apakah korektif wave ini bisa invalid? Tentu aja bisa. Syaratnya ya kita harus ngelihat rally-nya Bitcoin belakangan ini itu harus impulsif juga, sekaligus terbentuk all-time high baru nih di atas 112.000. Kalau kita belum melihat hal itu, Bitcoin masih berpotensi terkoreksi loh, bahkan turun di bawah 100.000 lagi. Tapi kalau dilihat berdasarkan hitungan, seharusnya nggak terlalu jauh ya dari kisaran 90.000 sampai 95.000-an. Saya bukan berusaha menyebar ketakutan ya, karena nggak ada untungnya sama sekali bagi saya. Kalian untung, saya nggak dibagi, dan kalau kalian rugi, biasanya malah menghujat. Di sini saya hanya menjabarkan berdasarkan data yang ada sekarang. Jadi suka atau nggak suka, terima atau nggak terima, itu urusan masing-masing. Mau dislike video ini juga saya nggak masalah, karena di channel ini kita ngebahas market secara netral. Kalau kalian ingin hopium, bukan di sini tempatnya ya. Jadi jawabannya kalau mau masuk di harga sekarang, berdasarkan data saat ini sih kurang ideal. Lain halnya kalau tujuan kalian itu untuk investing. Investing itu nggak ada masalah loh. Kita nggak perlu ngeliat chart. Tapi kalau untuk trading berdasarkan data yang ada, kita masih berpotensi ada koreksi lanjutan. Menurut hitungannya sih nggak jauh-jauh dari area 90 sampai 95 ribuan lah. Setelah itu baru deh one last pump terakhir Bitcoin bull market. Untuk lebih lengkapnya itu ada di grup ya, udah saya jelasin roadmapnya Bitcoin dan juga potensi koreksi terakhirnya. Video di grup tanggal 28 Mei ini juga saya ngejelasin beberapa koin itu udah masuk ke area buying zone. Contohnya itu kayak Chainlink nih. Saat Chainlink di kisaran $16, saya ngejelasin buying zone-nya itu ada di kisaran 12,8 sampai $13. Itu udah ke visit nih. Analisisnya saat itu Chainlink masih di atas ini nih. Lalu selanjutnya itu juga ada XRP ya. Saya juga ada masuk di XRP. Saat XRP ada di 2,3, saya udah set buy jaring di 2,145. Itu udah ke visit sekarang nih. Lagi on profit. Di Solana juga sama. Saat Solana masih pump tinggi di atas $178, saya bilang nggak ideal kalau mau masuk di harga sekarang. 3 tempat ini yang saya tandain itu adalah tempat buying idealnya untuk Solana. Dan salah satunya itu udah ke visit sekarang nih. Ini juga lagi on profit harusnya. Di grup saya ngebahas ada banyak koin ya, nggak cuma Bitcoin doang. Kalian juga bisa request koin untuk dianalisis. Sekaligus saya juga sharing entry harga yang ideal untuk masuk market. Saya juga lebih sering update di grup. Kalian juga bisa tanya jawab langsung ke saya. Yang mau join grup, kontak Telegram ada di deskripsi. Ini grup berbayar tapi murah banget deh. Nggak sebanding sama edukasi dan cuan yang didapat. Lebih murah kalian beli air mineral daripada join ke grup. Bagi yang berminat, caranya kalian lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah?
Anda. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.